Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang saya tanyakan dalam forum diskusi yang saya ajukan pada pertemuan minggu pertama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi kasus diskusi yang saya berikan. Di sini saya akan membahas bagaimana sebetulnya proses atau hasil yang diinginkan. Baik, kita lihat bahwa soal diskusi yang saya layangkan di pertemuan minggu lalu atau minggu pertama adalah seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hubungan antara komponen-komponen sistem komputer dalam arsitektur dan organisasi komputer akan menyebabkan sistem komputer memiliki 4 buah fungsi. 1 adalah pengolahan data, 2 penyimpanan data, 3 pemindahan data, dan keempat adalah pengendalian dari semua fungsi-fungsi lainnya. Baik, saya akan bahas satu persatu. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu mengenai fungsi sistem komputer secara singkat, bahwa fungsi sistem komputer tersebut akan menyebabkan komputer bekerja sebagai pengolahan data, sebagai penyimpanan dan pemindahan data, dan sebagai pengendalian. Untuk pengolahan data kita sebut dengan eksekusi. Untuk proses eksekusi akan dilakukan di sebuah elemen sistem komputer yang kita sebut dengan CPU, di mana di dalam CPU tersebut terdapat 3 komponen lainnya seperti register, control unit, dan arithmetic logic unit atau yang kita sebut dengan ALU. Untuk penyimpanan dan pemindahan data, komponen atau elemen yang dimaksud adalah unit input dan output, sedangkan pengendalian atau kita sebut dengan control ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh control unit. Baik, untuk menggambarkan hubungan antara semua elemen-elemen di dalam sistem komputer, maka kita akan lihat gambar berikut. Maka gambar berikut terdiri dari data movement apparatus, control mechanism, data processing facility, dan data storage facility. Data movement apparatus merupakan satu bagian di mana data tersebut keluar dan masuk ke dan dari sistem komputer. Dalam hal ini komponennya yang bertugas adalah unit input dan unit output. Kemudian control mechanism atau mekanisme pengendalian merupakan sebuah tugas tanggung jawab dari sebuah komponen yang merupakan sub dari CPU yang kita sebut dengan control unit. Kemudian data processing facility ini merupakan sebuah bagian atau elemen dari sistem komputer yang berada di dalam CPU yang kita sebut sebagai komponen arithmetic logic unit atau disingkat ALU. Yang berikutnya adalah data storage facility. Data storage facility yang dimaksud di sini adalah elemen memori. Dalam hal ini adalah RAM, bukan hard disk. Baik, saya akan bahas satu persatu mengenai bagaimana hubungan antara semua komponen ini dalam melaksanakan fungsi sistem komputer. Kita mulai dari pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan merupakan pengolahan data yang datanya berasal dari 2 sumber lokasi. Pertama, sumber data internal, dan yang kedua adalah sumber data eksternal. Sumber data internal berarti data tersebut sudah berada di dalam sistem komputer dan sudah berada di RAM. Kenapa? Karena semua pengolahan yang dilakukan sistem komputer sebelum prosesnya dilakukan atau pengolahannya dilakukan, maka data dan instruksi yang akan diolah itu harus sudah disimpankan di dalam data storage facility, dan yang dalam hal ini adalah RAM. Baik, berarti data yang akan diproses dan instruksi yang akan diproses tersebut berasal dari RAM. Baik, bagaimana caranya supaya data dan instruksi tersebut bisa diproses? Maka data storage facility atau saya sebut sebagai RAM harus memunculkan atau mengeluarkan data tersebut dan mengirimkannya ke ALU sebagai data processing facility atau fasilitas pengolahan data. Agar data dan instruksi yang akan diproses dapat dikeluarkan oleh RAM, maka control unit dengan mekanisme pengendaliannya harus memberikan instruksi terlebih dahulu kepada RAM untuk mencarikan data dan instruksi yang dimaksud.
setelah data dan instruksi yang dimaksud ditemukan, maka data ini akan dikontrol atau dikendalikan oleh si control unit untuk diarahkan menuju ke data processing facility. Di dalam data processing facility, data dan instruksinya kemudian diproses sehingga menghasilkan satu output. Output ini nantinya harus dilaporkan kembali ke control unit sebagai sebuah mekanisme pengendalian yang selanjutnya akan diperintahkan oleh control unit supaya data tersebut atau data hasil pengolahan tersebut dapat disimpan kembali ke dalam RAM. Baik, ini apabila sumber datanya berasal dari internal. Bagaimana dengan apabila sumber datanya berasal dari eksternal? Contoh adalah ketika kita melakukan proses instalasi di mana datanya berasal dari dunia luar atau dari lingkungan eksternal dari sistem komputer. Contoh seperti hard disk, USB, CD-ROM, DVD-ROM, dan Blu-ray, ya. Atau mungkin berasal dari cloud seperti dalam data yang disimpan di dalam server. Baik, misalkan data yang dari luar ini akan kita proses atau akan diproses oleh ALU sebagai bagian dari CPU, maka data ini harus dikirimkan ke dalam sistem komputer melalui unit input sebagai data movement apparatus. Kemudian data dan instruksi yang diinginkan user tersebut dikendalikan oleh control unit untuk diketahui proses apa yang diminta. Setelah diketahui proses yang diminta, maka control unit akan memerintahkan data storage facility menyimpankan data yang akan diproses dan mencarikan program yang tepat untuk instruksi yang diminta oleh user. Setelah didapatkan, maka data storage facility akan mengirimkan data dan instruksi tersebut ke dalam data processing facility yang tentunya berdasarkan instruksi dari control unit. Setelah pengolahannya selesai, hasil pengolahannya sebelum disimpan ke dalam data storage facility juga dilakukan pengendalian oleh control unit dan diperintahkan diteruskan ke RAM untuk disimpan. Jadi data storage facility yang dimaksud ini adalah RAM. Baik, jadi penjelasan tersebut merupakan penjelasan mengenai pengolahan data, baik sumber datanya berasal dari internal maupun dari eksternal. Kita lanjutkan untuk penyimpanan dan pemindahan data. Proses penyimpanan dan pemindahan data saya gabung menjadi satu penjelasan. Kenapa? Karena proses penyimpanan dan pemindahan data ini merupakan dua proses yang mirip. Yang membedakannya adalah bahwa proses penyimpanan data dilakukan dalam dua hal. Satu, memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, ya. Dan yang satu lagi adalah melakukan penyimpanan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Misalkan control unit memerintahkan RAM untuk memindahkan sebuah data di alamat tertentu di RAM untuk dipindahkan ke alamat RAM yang lain. Kemudian untuk pemindahan, misalkan control unit memerintahkan RAM memindahkan data dari satu alamat memori ke alamat yang lain. Yang membedakan adalah bahwa ketika proses penyimpanan ini dilakukan, maka data aslinya masih berada di lokasi awal. Sedangkan untuk proses pemindahan, data aslinya sudah tidak ada di lokasi awal dan sudah berpindah ke lokasi baru. Ya, jadi yang membedakan antara penyimpanan dan pemindahan adalah letak atau kondisi dari data awalnya atau data originalnya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk sumber data dan tujuan data, untuk penyimpanan dan pemindahan data terbagi menjadi 4, di mana yang pertama sumber data berasal dari internal dan tujuannya pun ke internal. Yang kedua, sumber data berasal dari internal dengan tujuan ke eksternal. Yang ketiga adalah sumber data eksternal, tujuan data ke internal. Dan yang terakhir, sumber data eksternal, tujuannya pun ke eksternal. Saya akan bahas satu persatu untuk yang sumber data internal dengan tujuan data internal. Pertama, seperti pada umumnya, bahwa control unit akan memerintahkan data storage facility untuk menyiapkan data yang dimaksud yang akan disimpan atau dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain di dalam RAM. Kemudian data storage facility atau RAM mencari data yang dimaksud, kemudian dilaporkan ke control unit untuk memastikan data itu benar.
Kemudian control unit akan memerintahkan data storage facility atau si RAM ini untuk memindahkan data tersebut ke alamat yang berbeda. Oke, itu untuk sumber data internal dengan tujuan data internal. Untuk sumber data internal dengan data eksternal, maka data yang berada di RAM akan dikirimkan ke penyimpanan luar yang berada di lingkungan eksternal dari sistem komputer. Contoh misalkan, kita sudah selesai menyelesaikan satu pengetikan dokumen menggunakan sebuah aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word dan disimpan ke dalam hard disk. Nah, data yang disimpan ke dalam hard disk ini kemudian kita akan pindahkan atau kita akan simpankan ke dalam penyimpanan luar seperti USB, mungkin CD-ROM atau DVD-ROM, Blu-ray, ataupun kita akan kirimkan ke server yang ada di cloud internet. Berarti data yang akan dikirimkan ke cloud tersebut harus sudah disimpankan dulu ke dalam RAM. Jadi datanya sudah ada di RAM, kita asumsikan demikian. Supaya data itu bisa berpindah, maka control unit akan memerintahkan RAM untuk mencari data-data dari file yang dimaksud, kemudian data-data dari file yang dimaksud tersebut dilaporkan ke control unit untuk dipastikan benar dengan tujuan yang benar. Kemudian control mechanism ini atau control unit akan meneruskannya ke data movement apparatus, dalam hal ini adalah unit output, dan unit output akan mengirimkannya ke perangkat eksternal sehingga data tersebut bisa tersimpan di perangkat eksternal. Yang berikutnya eksternal dengan tujuan data eksternal, maka datanya berasal dari luar dan akan kembali keluar. Misalkan kita akan menyimpankan data tersebut dari satu USB ke USB lain, atau melakukan proses burning dari USB atau dari hard disk ke CD-ROM atau DVD-ROM atau ke Blu-ray. Berarti datanya berasal dari luar, misalkan dari hard disk, diterima oleh data movement apparatus, dalam hal ini adalah unit input, dikontrol oleh control unit, disimpankan dulu ke dalam RAM, kemudian RAM akan mengirimkan data yang akan dipindahkan ke perangkat luar, itu kembali ke perangkat luar dan dengan sebelumnya dilaporkan dulu ke control unit untuk dipastikan datanya benar, dan control unit akan meneruskannya ke data movement apparatus agar dapat dilanjutkan atau diteruskan ke perangkat eksternal yang lain. Dan yang berikutnya adalah eksternal internal. Misalkan kita menyimpankan data dari USB ke dalam hard disk melalui penyimpanan RAM, atau si data tersebut akan kita proses sebagai satu data instalasi. Data yang akan diproses sebagai sebuah bagian dari data dalam satu aplikasi yang akan kita install, maka data tersebut akan dikirimkan dulu semuanya melalui data movement apparatus menuju ke RAM terlebih dahulu, sehingga semua data-data yang akan diinstalkan tersebut akan dikirimkan ke RAM yang sebelumnya dikontrol dulu oleh control unit, dan control unit memerintahkan RAM untuk menyimpankan semua data yang akan diproses tersebut untuk diinstal nantinya. Sampai sini prosesnya sudah selesai. Jadi saya sudah menjelaskan teman-teman pengolahan data dari dua sumber data yang berbeda, baik dari internal maupun eksternal, dan juga penyimpanan dan pemindahan data. Oke, untuk fungsi yang keempat adalah fungsi pengendalian atau kontrol. Pengendalian dari apa? Pengendalian dari semua fungsi yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda sudah memahami bagaimana proses pengolahan itu terjadi, bagaimana alurnya pengolahan itu terjadi, dan bagaimana alurnya proses penyimpanan dan pemindahan data itu terjadi, sekarang bagaimana halnya dengan pengendalian? Bagaimanakah diagram alur pengendalian atau kontrol sebagai salah satu fungsi sistem komputer? Ada proses pengendalian di sana, dan bagaimanakah alurnya? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Nah, untuk menggambarkan bagaimana alurnya, saya tinggalkan pertanyaan untuk Anda. Silakan kemudian dicarikan jawabannya. Anda gambarkan bagaimana alurnya, dan Anda kirimkan ke lokasi yang sudah saya siapkan untuk mengirimkan jawaban Anda. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.